tragis. Hanya karena transportasi nyawa jadi taruhannya. Kisah tragis ini terjadi di Kepulauan Aru, Maluku. Donisius Giri Samudra yang sedang menjalankan internship di Kepulauan Aru meninggal karena sakit komplikasi yang dideritanya. Baru tadi jam 12.30 pemerintah daerah bersama jajaran kesehatan melakukan upacara pelepasan di Rumah Sakit Cenderawasih Dobo. Cerita kepergian Dr. Andra berawal dari demam tinggi yang dialaminya. Andra mengalami demam sejak pulang dari Jakarta sekitar 2 minggu lalu. Kondisi Andra pun semakin kacau setelah mengalami campak dan infeksi otak. Fungsi ginjalnya menurun, levernya terganggu, dan paru-parunya tidak stabil. Satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah merujuk Andra ke rumah sakit yang lebih baik. Namun, keterbatasan transportasi menghalangi jalan itu. Andra pun menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu lalu. Terbatasnya alat kesehatan hingga transportasi yang kurang memadai merupakan potret nyata yang dijumpai oleh para dokter saat melakukan program internship di daerah terpencil. Di tengah perjuangan yang harus mereka lakukan, seharusnya pemerintah menjamin perlindungan bagi mereka. Sayangnya, sejauh ini belum ada perlindungan bagi para dokter yang ditugaskan ke daerah terpencil. Jika pelayan kesehatan tidak bisa dilindungi, bagaimana mereka bisa melindungi masyarakat? Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan agar kasus serupa tidak terulang? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, kembali dalam Talk to iNews dan kita masih membahas tentang tragedi yang menimpa seorang dokter muda, Dr. Andra, yang berpulang di saat menjalankan tugasnya di kawasan terpencil di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Saya juga sekarang sudah bersama dengan Ibu Yoki Asokawati dari Komisi 8 DPR. Komisi 9 DPR yang membawahi Badan Kesehatan. Ya? Betul. Apa yang terjadi pada Dr. Andra mungkin bisa sedikit banyak menjadi cermin mengenai perjuangan seorang dokter muda di daerah terpencil. Sejauh ini memang bagaimana sih kondisi kesehatan di daerah-daerah terpencil dan tenaga kesehatan yang bertugas di sana? Iya, Mas Dardi, kalau kita lihat memang geografis Indonesia yang sedemikian besar dan juga akses, maksud saya infrastruktur kesehatan yang juga belum merata begitu antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di luar Jawa. Menurut saya ini memang masalah yang cukup serius karena memang penyebaran dari para tenaga kesehatan itu sendiri juga bisa dikatakan 80% berada di Pulau Jawa. 80% di Pulau Jawa. Dan mengenai Dr. Andra pada kesempatan ini saya juga menyatakan bela sungkawa turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan saya melihat ini bahwa KIDI yaitu Komite Internship Dokter Indonesia selaku penyelenggara dari program internship ini kurang memiliki visi ke depan begitu. Karena ketika seorang dokter dia hendak ikut program internship itu di mana setiap tahunnya 7.000 dokter dihasilkan begitu, Mas Dardi. Menurut saya KIDI ini kurang bisa melakukan visi-visi ataupun masa-masa depan melakukan prognosis begitu ya. Kira-kira bagaimana dengan hal-hal di daerah si dokter akan ditempatkan? Bagaimana dengan budayanya? Bagaimana dengan sistem kesehatan di sana? Katanya dikasih tahu, dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sebelum si dokter itu berangkat. Kalau misalnya sudah dikasih tahu, apakah ada juknisnya? Apa hanya berupa verbal saja? Karena menurut saya perlu adanya dengan kejadian Dr. Andra ini kita bisa lihat bahwa perlu sekali adanya protokol evakuasi darurat. Evakuasi darurat itu bisa si dokter sakit, bisa bencana alam. Ya kan, bisa mungkin ada kegaduhan atau ada demo, katakanlah mungkin di situ status sosial seperti itu, yang menurut saya itu perlu dibuat begitu. Dan dalam hal ini Kemenkes adalah sebagai leading sektornya. Jadi Kemenkes memang harus mempunyai kerjasama yang baik dengan Pemda, karena dalam KIDI itu, Mas Hardi, itu ada Kemenkes, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Pemdanya, ada institusi pendidikan yang menurut saya harusnya mereka memperhitungkan. Jadi saya melihat
bahwa kejadian ini memperlihatkan pemerintah ini mempunyai cara pemikiran yang menunda-nunda dan tidak komprehensif begitu. Karena ya dari dokternya sendiri menurut saya ya mereka juga harus mencari tahu begitu ya seperti apa kondisinya, bagaimana keadaan daruratnya seperti itu kalau saya melihatnya. Baik, kita akan coba lagi hubungi di suasana di rumah duka di Pamulang, rumah Dr. Andra, masih bersama dengan Pak Agus Ruswanto. Pak Agus? Ya, ya, Mas Adi, selamat malam. Halo Pak Agus. Ya, Mas Adi. Ya, Mas Adi. Oke, Mas Ya. Adi. Ya, mungkin bisa Anda ceritakan, Dr. Andra ini di keluarga anak keberapa dari berapa bersaudara, Pak Agus? Ya, Dr. Andra ini anak kedua dari 3 bersaudara, Mas Adi. Jadi memang dia anak yang tekun ya, anak yang punya dedikasi tinggi, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan kadang-kadang dia mengutamakan kewajibannya daripada haknya. Jadi saya tadi sependapat dengan Ibu anggota Dewan yang terhormat dari Komisi 9 bahwa memang saya kira perlu ada SOP ya di sana. Jadi kalau dari ceritanya dari Dokter Anda sendiri kemarin waktu pulang, sebenarnya dari Pemdanya sudah cukup baik ya, cukup baik memberikan pelayanan kepada para dokter intensif itu, diberikan di perumahan, diberikan transportasi begitu, jadi diberikan ya makan, kadang-kadang kalau udah dia kurang kadang-kadang Pak Sekdanya juga menengok ke situ. Jadi dari Pemdanya sudah itu. Memang kalau saya lihat infrastruktur wilayah ya yang sana harus perlu dipikirkan oleh Menteri Perhubungan nanti itu kayaknya. Dan juga ada tim SAR kali ya. Saya tadi sebenarnya dengan Pak Bupati juga saya menanyakan apa tidak ada tim SAR Pak Bupati. Pak Bupati bilang nggak ada landasan. Loh, saya bilang kalau heli itu kan bikin helipad itu kan mudah sebetulnya. Nah, itu kayaknya belum dipikirkan ya ke sana. Mungkin perlu ada SOP saya kira. Saya kira begitu Mas Adi. Artinya pemerintah daerah sebenarnya sudah memberikan sedikit banyak fasilitas untuk dokter yang bertugas di daerah terpencil, tapi memang masih jauh dari memadai sehingga ketika ada situasi darurat seperti itu sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan. Betul sekali. Jadi memang Dobo itu kan di tengah ya. Jadi kalau dia mau evakuasi aja itu kalau nggak pakai pesawat, pakai speedboat itu 4-5 jam. Kemarin itu bawa jenazah itu dari Dobo ke Tual itu 4-5 jam. Itu pakai speedboat itu. Kalau pakai ferry itu bisa sampai 10-12 jam. Bayangkan kalau udah orang mau melahirkan tidak bisa ketolong atau udah sakit yang tidak ada obatnya di sana, seperti apa? Nyawa tidak bisa tertolong di sana. Saya kira begitu. Ya, bagaimana dengan dari pihak Kementerian Kesehatan sendiri? Apa yang sudah dikomunikasikan terhadap pihak keluarga? Ya, tadi pagi juga kami kebetulan mendapat serah terima jenazah dari kementerian. Ya memang tadi kita mendapat fasilitasi, jadi mungkin waktu itu karena memang pasien ini Dokter Andra ini masa kritisnya cepat sekali ya, dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu kan sudah nggak ada. Katanya mungkin dari kementerian kontak ke provinsi, memang waktu itu jadi ayahnya itu mau nunggu ferry itu kan tadinya dari Kendari ke Makassar terus ke Ambon. Berharap hari Selasa dapat ferry, ternyata nggak dapat. Akhirnya hari Rebo, mungkin di media sosial sudah rame itu, sehingga ayahnya itu ditemukan dengan kepala dinas provinsi sana. Jadi bersama-sama kepala dinas naik ferry, tapi dokter itu ada itu sudah meninggalkan kita. Jadi pas ayahnya di tengah laut, dia sudah meninggal. Begitu Mas Adi. Ya, apa yang kemudian bisa diterima sebagai kompensasi dari pihak pemerintah, dari pihak Kementerian Kesehatan terhadap Dr. Andra ini?
Ya kita tidak berharap banyak ya. Saya kira keluarga kita sudah ikhlas karena itu sudah merupakan takdir. Jadi kami hanya berharap mudah-mudahan tidak ada dokter Andra yang lain. Mudah-mudahan pemerintah dan mungkin dengan anggota dewan nanti itu bisa membahas untuk lebih diperhatikan. Jadi dokter Andra ini merupakan suatu hikmah yang besar bagi dokter-dokter intensif maupun PPT di sana yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan nanti katanya ada muktamar nanti dari ID bisa mengusulkan ya ke pemerintah khususnya sebagai regulator. Saya kira gitu Mas Adi. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi keprihatinan dan apa yang menjadi rekomendasi dari pihak keluarga benar-benar bisa diterima mungkin oleh semua pihak yang terkait dalam program dokter internship ini, terutama Kementerian Kesehatan, supaya seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Agus, tidak ada lagi dokter Andra yang lain. Kita sangat menyayangkan betapa potensi dan tunas muda yang sedemikian ikhlas ternyata memang harus sedemikian cepat dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih Pak Agus turut berduka cita. Baik Mas Adi, terima kasih kembali. Semoga baik, dan menjadi pemirsa pahlawan kesehatan. jangan kemana-mana, Talk to iNews akan segera kembali usai jeda berikut.